Selamat malam Bapak Pendeta dan juga teman-teman semua. Selamat datang di ibadah kita pada malam hari ini, ibadah online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah pada malam hari ini. Kita memulai dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya, kita masuk dalam nyanyian pembuka. Kita akan menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Mari kita bernyanyi. Mari teman-teman kita berdoa. Puji dan syukur rahmat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memampukan kami ya Tuhan, para pemuda remaja ya Tuhan, dan juga dengan Pak Pendeta Erik ya Tuhan, di dalam Zoom meeting ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati teman-teman kami ya Tuhan, yang belum bisa hadir ya Tuhan pada ibadah kali ini ya Tuhan. Kiranya Kau membuka hati dan pikiran mereka ya Tuhan untuk rindu ya Tuhan, bersama-sama berkumpul bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mengangkat lagu pujian sebelum mendengarkan firman, seperti Rusa Rindu. Sungai menuju jiwaku, rindu
Baik, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah kemudahan kami dan fajar hidup kami, kuasa Tuhan yang selalu menuntun kami, sehingga kami tahu apa yang baik untuk hidup kami. Kami tahu apa yang baik untuk masa depan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan juga yang menolong, agar firman yang kami dengar boleh menuntun hidup kami. Sehingga kami pun juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Karena itu Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita pada saat ini. Bentar, kok jadi ngaco begini? Ya, kita akan bersama membaca Alkitab kita dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Injil Markus pasal 12 Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ke-44. Lembaga Alkitab memberikan judul di situ persembahan seorang janda miskin. Ya. Begini katanya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan saya percaya kamu kalau diberi kesempatan untuk memilih, pasti kamu akan memilih yang terbaik. Misalnya suatu ketika ada orang, entah itu adalah om, ataupun juga misalnya tante, lalu kemudian dia mengatakan, atau bapakmu mengatakan, "Kamu boleh deh beli sepatu. Sekarang kamu beli sepatu, pergilah ke toko sepatu yuk. Kita pergi ke mall, kamu boleh beli sepatu." Kamu akan nanya, "Harga berapa, Pak? Bapak mau beli?" "Berapa aja, saya akan belikan." "Wah, nanti aku mau pilih yang harganya 3 juta. "Tidak apa-apa, silakan." Gitu. "Oh, nanti aku pilih harga yang 5 juta." "Enggak apa-apa, boleh, kamu boleh beli." Kamu boleh beli sepatu berapapun harganya, pokoknya berapapun yang kamu pilih, silahkan kamu ambil. Saya yakin kamu akan membeli yang terbaik. Ya kan? Sepatu buatan Jawa mereknya Nike. Gitu loh. Buatan Jawa kan mereknya Nike.
Nah ya, nah jadi kamu akan memberi pasti yang paling bagus. Kenapa? Ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang. Kamu akan memberi yang terbaik. Karena apa? Karena itu untuk dirimu sendiri. Saudara, bagaimana dengan orang yang memberi? Bagaimana dengan om, dengan papi, dengan bapakmu gitu? Saya juga seorang ayah. Saya juga seorang ayah, saya akan selalu berusaha untuk memberi yang terbaik buat anak-anak saya. Kalau saya bisa memberi yang terbaik untuk mereka, saya sebagai ayah, saya merasa ada sesuatu yang puas, ada sukacita, ada kelegaan, ada kebanggaan saya bahwa saya bisa memberi yang terbaik untuk mereka. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, ketika Yesus duduk dekat peti persembahan di Bait Allah, semua orang memberi persembahan. Termasuk ada seorang janda miskin. Janda miskin ini pun juga dia memberi persembahan. Tetapi jumlahnya tidak banyak, 2 peser. Saudara dibayangkan kalau orang pada waktu itu, ya hidupnya pada waktu itu 1 kilo anggur, itu harganya 120 duit. 120 duit. Jadi kalau 1 duit, 2 peser, itu berarti sangat kecil sekali. Ya, jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi saya bisa membandingkan kalau misalnya harga 1 kilo anggur itu 12.000 gitu ya. Maka orang yang memberikan persembahan ini ya sekitar 100 perak. Dengan uang dua uang 50-an, 2 peser 50-an, ya dia memberi 100 perak, 100 rupiah. Kecil banget, 100 rupiah Pak Ogah aja lu kalau belok gitu parkir misalnya naik mobil belok nggak mau dikasih cepek. Itu ya, paling gope lah sekarang 1 koin. Saudara, jadi orang yang sekecil itu pun juga maka si janda itu dia memberi 2 duit, ya 2 peser, 1 duit ayat 42, gitu dengan uang yang sejumlah itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang Tuhan Yesus katakan semua orang memberi dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Jadi apa yang diberikan oleh si janda ini? Oleh yang diberikan oleh si perempuan ini adalah sesuatu yang justru sangat istimewa. Sesuatu yang justru sangat sungguh-sungguh begitu berharga. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya dia berikan. Hidupnya, totalitasnya. Si janda ini memberikan. Jadi saudara-saudara, ya bukan soal jumlah uang bagi Yesus. Yesus tidak melihat orang memberi berapa, ya orang memberi jumlahnya berapa. Tetapi dari jumlah itu maka Tuhan Yesus bisa tahu, bisa paham, bisa mengerti bagaimana orang memberi secara istimewa. Saudara-saudara, kalau kamu di rumah punya 1 kuintal beras, 1 kuintal itu berarti 100 kilo ya. 100 kilo. Banyak banget 100 kilo untuk orang serumah kamu. Lalu kemudian ketika ada tetangga membutuhkan, kamu memberi 2 cangkir. 2 cangkir beras, masukin ke plastik, lu kasih. Apa artinya? Ya kan? Kenapa? Karena kamu memang punya 100 kilo. Ketika kamu memberi sesuatu, ketika kamu punya melimpah, kamu punya banyak, lalu kemudian kamu memberi hanya sebegitu,
Nggak ada artinya. Jadi ya orang memberi itu orang memberi dari kelebihan. Ya dia memberi dari kelebihan karena kamu memang banyak. Maka kamu kasih. Nggak berarti. Atau kamu memberi dari sisa. Dari sisa itu misalnya kamu punya sepatu di rumah ada 4 pasang sepatu. Dan satu sepatu memang udah sobek, udah menganga gitu. Yang juga udah apa namanya? Udah lusuh lah, udah jelek. Gitu. Terus ada orang, "Om, ini sepatu boleh ya untuk aku?" Ya karena memang udah lusuh, udah jelek juga, lalu kamu ya udah kasih, ambil aja. Ya kan? Kamu tidak merasa kehilangan. Kamu tidak merasa rugi, kamu pun juga tidak merasa ada sesuatu yang kamu lepaskan. Kenapa? Karena itu barang jelek kok. Itu barang buruk, barang yang memang nggak dipakai, barang yang memang mau saya buang, tetapi orang mau, ya ambillah. Itu loh. Jadi orang memberi dari kelebihan, atau orang memberi dari sisa, atau orang memberi dari sesuatu yang memang kita buang, orang tidak terasa bahwa kamu sudah memberi. Ya, coba kalau kamu punya uang 100.000, uangnya 100.000 yang kamu punya. Terus ada temanmu, ya, temanmu, saudaramu yang begitu dekat, dia bilang, "Aku minta dong 80.000. Pertanyaan saya, kamu mau ngasih apa enggak? Kamu kan mikir dulu. Kalau kamu punya uang hanya cuma uang seitu, ya cuma uang ya sebegitu, hanya itu. Uang kamu nggak punya lebih, hanya itu 100.000 itu. Dari uang yang 100.000 itu, masa ia diminta 80.000? Berarti kamu tinggal sisa 20.000, belum tentu kamu mau ngasih. Ya kan? Tetapi kalau kamu mau memberikannya, dan ternyata memang kamu mau memberikannya, maka ada kekuatan di dalam diri kamu. Di dalam diri kamu yang memang menguatkan kamu untuk memberi uang itu sejumlah itu kepada saudaramu itu. Mungkin kamu akan mengatakan, itu saudaraku lebih penting. Saudaraku memang memerlukannya. Dia memang membutuhkannya. Dia lebih membutuhkan daripada aku, sehingga ada sesuatu yang harus kamu keluarkan. Maka kamu akan merasakan betapa kamu memberi itu menjadi tidak mudah. Betapa bahwa kamu memberi itu menjadi sesuatu hal, kekuatan yang harus mendorong kamu untuk memang berkorban. Ada sesuatu yang kamu korbankan dari apa yang kamu beri. Ada sesuatu yang kamu lepas. Ya, lepaskan dari dirimu ketika kamu harus memberi. Dan disitulah kamu bisa merasakan apa arti memberi. Saudara yang kekasih, apa yang Tuhan Yesus mau katakan pada saat ini? Ya. Di sini bagi Tuhan Yesus itu berlaku berkat dan anugerah Tuhan itu selalu tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, artinya saudara, orang yang menabur banyak, orang yang menuai, orang yang menabur banyak, menabur itu bukan soal jumlah. Tapi adalah ketika kamu dengan sungguh-sungguh jiwamu, hatimu itu benar-benar mau memberi. Gitu.
Ketika jiwamu itu, hatimu itu sungguh-sungguh kamu mau memberi. Ya. Kalau kamu punya uang 100, kamu mau punya uang 100 ribu. Kira-kira hatimu mau memberikan berapa yang membuat kamu merasa puas? Gue bisa memberi dari 100 ribu ini, misalnya saya bisa memberi 50 ribu. Gue puas bener bisa memberi dari sebegitu. Ya kan? Jadi memberi bukan dari kelebihannya, kelebihan kamu. Memberi juga bukan oleh karena sisa dan berlebih. Memberi itu pun juga bukan oleh karena memang itu mau saya buang. Tidak. Tetapi kamu memang ingin memberi sesuatu yang membuat kamu puas. Membuat kamu lega. Membuat kamu mau harus berjuang melakukan sesuatu. Karena itu saudara, ya, bagi saya, gitu, saya tahu bagaimana Tuhan memberi dengan segala kelimpahannya bagi hidup saya. Ya kan? Kalau saya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, memang saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Ada sesuatu yang kemudian saya merasa bahwa ini adalah sebuah harus. Sesuatu keharusan. Gitu kan? Mungkin orang akan mengatakan, gitu kan, wah. Saudara, bukan soal jumlah tadi masalahnya. Tetapi yang paling kuat, yang paling menguatkan adalah bagaimana kita mau memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling baik, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang memang benar-benar berharga bagi orang, ya, atau bagi Tuhan. Jadi kalau kita memberi untuk Tuhan, itu memberi yang memang yang terbaik. Apa yang paling baik yang kita pandang baik. Karena, saudara, Tuhan mau memberi segala yang baik kok untuk kita. Tuhan itu memberi segala yang baik untuk kita dan Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang buruk untuk kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Tapi yang Tuhan rancangkan adalah sesuatu yang baik dan yang terbaik dan masa depan yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara, melalui bagian bacaan ini, kita diajak untuk merenung apa yang terbaik yang boleh kita jadikan sebagai persembahan bagi Tuhan. Maka yang terbaik kita berikan persembahan itu adalah hidup kita. Ya, karena bagian terakhir dia mengatakan begini, tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Ya, totalitasnya saya berikan untuk Tuhan. Ya, saya memberikan sesuatu hidup saya sebagai persembahan melalui karya, pelayanan, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hidup kita. Tuhan menginginkan diri kita menjadi sebuah persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas firman-Nya yang disampaikan. Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Respon Firman dengan judul Manis Kau Dengar.
Mari teman-teman kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Garin, Mas Garin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami kehadiratmu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memampukan kami dan memberkati kami sampai pada malam hari ini di rumah kami masing-masing, dan kami bisa berkumpul di Zoom meeting pada ibadah pemuda pada malam hari ini ya Tuhan, yang indah ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pak Pendeta Erik ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin berdoa syafaat. Pertama kami berdoa untuk Pak Pendeta Erik ya Tuhan, di dalam segala pelayanannya ya Tuhan, di gereja maupun di luar gereja dan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Pak Erik juga ya Tuhan, di dalam lingkungan keluarganya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk istri dan juga kedua anaknya ya Tuhan, dalam segala kegiatan pelayanan ya Tuhan, di dalam gereja dan juga di lingkungan kesehariannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk koordinator pemuda remaja ya Tuhan, Bung Denny ya Tuhan, dalam segala pekerjaannya juga ya Tuhan, dalam segala kegiatan pelayanannya ya Tuhan, dan juga dalam memimpin keluarga ya Tuhan, bersama dengan istri dan juga seorang anaknya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk majelis GKP Gereja Kristen Pasundan ya Tuhan, di dalam segala kegiatan pelayanan, di dalam kegiatan juga untuk kegiatan pelayanan ya Tuhan, di setiap minggunya dan juga di setiap harinya ya Tuhan, dengan segala program kerja yang dilaksanakan ya Tuhan, supaya bisa semua terencana dan juga berjalan dengan hasil yang memuaskan Tuhan, yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang ada di gereja Kristen Pasundan itu, mulai dari komisi anak sampai dengan komisi lansia ya Tuhan, di dalam segala kegiatan ibadahnya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan juga untuk pergumulan pemuda remaja ya Tuhan, dari sekolah SMP, SMA, sampai kuliah ya Tuhan, segala kegiatan pendidikan ya Tuhan, dengan apa yang mereka sedang kerjakan, mereka sedang belajar ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, apa yang mereka cita-citakan juga surut dan kehendak-Mu ya Tuhan, yang terbaik buat kami anak-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami dan saudara kami juga yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, yang sesuai dengan talenta yang Kau berikan kepada kami tentunya, yang terbaik buat kami. Juga berdoa untuk teman-teman kami sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan pasangan hidup yang seiman dengan kami tentunya ya Tuhan. Dan juga itu adalah daripada-Mu saja ya Tuhan. Juga yang berdoa untuk bangsa dan negara kami dan bangsa Indonesia yang saat ini juga sedang ada pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang sekarang sudah berangsur-angsur membaik ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segala kebijakan yang diambil dari pemerintah ya Tuhan, mulai dari presiden sampai dengan RT dan lingkungan terkecil kami RT dan RW ya Tuhan, ini semuanya adalah daripada-Mu, ini semua adalah rencana-Mu ya Tuhan. Berarti kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga ya Tuhan, kami ingin menutup doa syafaat ini ya Tuhan, doa yang keras sempurna ini kami aturkan ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah pada hari ini kami syukurnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga salah pada kami. Dan janganlah pencobaan, tetapi lepas daripada jahat, sebab kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita dengan lagu pujian Give Thanks.
the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Baik, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih.